Benar. Misalnya Kebun Desain, awalnya juga kita mau bikin katalog kan, katalog untuk portofolio. Iya, tapi ternyata ada fitur guideline, ya sudah kita gunakan fitur guideline ini. Iya, Cuman kadang orang-orang nggak tahu nih fitur guideline ini. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa nih ya, Kebun Desain mau ngasih tip bisnis yang tentu aja itu bisa bermanfaat nih buat para pelaku bisnis ataupun yang baru mau memulai bisnis kayak gitu. Oke, namun sebelumnya kita mau ngasih tahu nih. Jadi Kebun Desain ini adalah jasa studio desain grafis yang menjual berbagai jasa seperti desain logo, desain kemasan, perizinan juga kita ada ya. Buat OSS dan merek, dan juga kita jual kemasan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun sampai izin-izin, bahkan sampai cetak yang kayak tadi, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu. Dan Kebun Desain ini sudah legal secara hukum mereknya, Nu. Betul. Jadi kita sudah terdaftar di DJKI mereknya, dan juga kita sudah mempunyai NIB gitu. Jadi udah legal ya, udah merek kita itu udah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjutin deh. Kita kan main media sosial nih ya. Nah, gimana sih salah satunya itu Instagram. Nah, gimana sih caranya biar bisa memaksimalkan jualan kita itu di Instagram tuh gimana gitu? Oke, kebetulan kita bahas Instagram. Kemarin tuh ada testimoni dari klien kita nih yang pakai jasa sosial media kita. Nah, ini nih ya, kita bacain ya. Kemarin agak lucu ya. Jadi kan sudah 2 tahun nggak boleh mudik karena COVID. Nih ya kata dia. Nah, kemarin itu sudah tahu bakalan ramai nih lebaran tahun ini, stok di toko-toko dan di rumah juga sudah ditambah. Nah, order untuk feed IG kan baru bisa jalan bulan Ramadan. Jadi si customer kita ini udah lama order sosial media itu, tapi dia gunakan untuk momen pas Ramadan gitu. Dan tiap upload tagarnya saya tambahin sesuai yang lagi rame di Cepu. Cepu itu nama daerahnya ya. Dan habis upload di IG Dona, saya repost di IG satunya yang Cepu Icon kata dia. Alhasil kemarin mulai H-3 sampai arus balik, rumah nggak berhenti orang datang sampai saya kekurangan stok. Akhirnya saya putar otak, saya cuman jual pakai oleh-oleh yang isinya lengkap. Jadi orang nggak bisa beli cuma satu item, harus satu paket gitu. Antara seneng dan sedih ya, nggak bisa istirahat padahal pegawai libur lebaran. Wah. Ini juga kita rekomendasiin ke klien kita, konsultasi gimana sih Bang cara biar rame selain kita menggunakan feeds yang menarik. Nah, kita juga kasih tahu cara-caranya ke klien tersebut. Dan kita juga akan share nih ke teman-teman caranya seperti apa kali ini, khusus buat yang subscribe Kebun Desain. Jadi yang belum subscribe harus subscribe ya. Siap! Oke, jadi gimana deh caranya? Udah penasaran banget. Jadi caranya seperti ini, Nu. Oke, yang pertama itu ada yang namanya story di Instagram. Nah, tapi story ini harus kita manfaatkan dengan baik, Nu. Jadi ada porsinya. Gimana jadi sesuai porsinya nih? Porsinya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau update story, 70% itu hard selling. Hard selling ya? Hard selling itu apa, langsung jualan gitu ya? Iya, langsung jualan. Kita jelasin produk kita seperti apa, keunggulan dari produk kita seperti apa, kemudian juga manfaat produk kita apa gitu. Itu 70% dari total story hari tersebut. Satu hari tersebut ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk 30%-nya itu biasanya digunakan untuk interaksi antara kita dengan follower kita. Misalnya polling, terus misalnya pertanyaan, Q&A kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu menggunakan story untuk jualan dan juga untuk interaksi ya. Iya, betul sekali. Biar nggak semuanya bosan gitu, jualan hajar jualan gitu ya, 100% jualan. Orang juga biasanya malah skip ya. Tapi gimana caranya, misalkan 70%-nya tadi jualan langsung. Betul. Yang 10%-nya misalkan Q&A. 10%-nya itu polling, misalkan 10%-nya lagi itu kegiatan sehari-hari kayak packing, kayak
melayani customer misalnya kan kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi orang tuh nggak akan nge-skip story kita. Iya, betul. Yang sekarang kita akan bahas yang di bawahnya tuh, yang nomor 2. Ada highlight. Oh, yang bulat-bulat ya? Ya, bulat-bulat gitu. Nah, untuk highlight ini porsinya boleh 50%, 50%. Oke. Jadi 50% itu untuk produknya. Jadi produknya misal kayak kebun desain jualannya apa aja? Desain kemasan, desain logonya, itu produknya tuh semua. Iya. Nah, kemudian 50% itu sisanya adalah untuk reputasi. Oke. Jadi reputasi ini maksudnya gimana? Kita bagi aja 25% ya. 25% itu testimoni, ya kan? Tapi testimoni aja nggak cukup nih, karena takutnya testimoni dibuat-buat misalnya. Ya udah, 25%-nya lagi bukti transfer dong. Iya, benar. Jadi kayak tempat orang buat ngepoin kita itu kayak gimana sih, produknya tuh ada apa aja. Nah, kita sediain nih, barangkali ada yang tertarik sama akun jualan kita, ini produknya kita jualan ini, kayak gitu ya. Di highlight kayak gitu, 50% tuh. Kemudian ada 25%-nya misalkan testimoni interaksi sama orang, kayak gitu ya. Ya, kalau bisa sih varian kayak gitu ya. Ada yang orang ngomong video kayak gitu ya. Betul. Terus ada yang WhatsApp misalkan, ada yang kitanya langsung jualan langsung misalkan kayak gitu ya testimoninya. Itu semakin orang ngasih trust lah, ngasih kepercayaan, wah bener nih orang jualannya bener kayak gitu. Kemudian yang 25% lagi bukti transfer, ataupun orang bayar langsung. Kalau kita punya toko mungkin enak tuh ya, bisa langsung kelihatan bayar transaksi di situ. Kalau enggak ya bukti transfer kayak gitu, bukti kita ngirim kayak gitu ya, paket yang dikirim dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi intinya si highlight ini fungsinya adalah untuk produk dan reputasi kamu. Gitu. Yang ketiga, ini yang ketiga nih, masih di kolom yang ketiga ini yang dimerahin. Buat feed jangan ngasal. Nah ini buat all shop ini penting banget nih ya. Feed itu ya, kerapihan, kecantikan, keenakan dipandang, sehingga orang betah gitu lama-lama ngeliatin toko kita, toko online kita. Ya kan, jadi kalau misalnya enak dipandang kan pasti mereka akan muncul ke penasarannya. Nah, dari situ kita bermain, di mana informasi yang harus diberikan kepada si customer atau calon customer itu harus jelas. Misal kita jualan jersey bulu tangkis berarti kita harus buat kontennya yang berkaitan dengan bulu tangkis. Jangan langsung jualan produk ya, gitu. Nah, kita bisa buat porsinya seperti ini. Yang pertama, mungkin kita bisa buat konten tentang edukasi tentang bulu tangkis. Bisa berita, bisa tentang sejarah pemainnya, bisa juga hadiah yang didapatkannya berapa, ya pokoknya seputar dengan edukasi ataupun berita terkait dengan pemain. Betul. Jadi jangan langsung jualan produknya. Nah, baru pada slide yang terakhir di dalam si feed Instagram itu, tampilkan produk kalian. Orang kan bakal kepo ya, pertama, wah ini cerita tentang topik hidayat. Oh, ternyata topik hidayat seperti ini, bla 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 bla. Wow, kan nyampe ujung tuh. Iya. Beli jersey topik hidayat. Kena langsung. Oke, yang keempat, ini masih di dalam kolom yang ketiga ya. Nah, di dalam kolom yang ketiga ini ada yang namanya guideline. Oke, guideline apa nih? Nah, guideline ini sebenarnya hampir sama dengan highlight. Tapi guideline ini bisa memperjelas dan mengkategorisasikan feed-feed yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya, kita kan dari tahun 2016 sampai 2017 tuh upload portofolio banyak banget ya, ada logo, ada kemasan dan lain-lain ya kan, ada sosial media. Itu kan berantakan tuh di feeds kita. Dengan guideline kita bisa kategorisasikan postingan feed yang lalu. Misalnya, kita mau kategorisasikan feed logo yang dulu ya, portofolio logo di dalam feed, di dalam guideline logo. Terus ada lagi guideline kemasan, ada lagi guideline company profile. Jadi orang yang mau beli itu nggak usah kita bikin Instagram baru untuk katalog. Cukup di guideline itu udah jelas gitu. Iya, benar. Jadi memudahkan lah ya, menyimpelkan kayak gitu ya. Kayak kalau di YouTube itu apa ya? Kayak semacam playlist ya. Playlist, betul. Playlist. Jadi sebenarnya Instagram ini membuat guideline karena resah dengan
orang-orang yang bikin Instagram baru untuk katalognya. Iya. Iya kan? Benar. Misalnya Kebun Desain, awalnya juga kita mau bikin katalog kan? Katalog untuk portofolio. Iya, betul, tapi ternyata ada fitur guideline, ya sudah kita gunakan fitur guideline ini. Iya, cuman kadang orang-orang nggak tahu nih fitur guideline ini. Ya mungkin masih belum rame ya. Betul gitu sekali. Ya. Belum hype kayak Reels gitu. Kalau Reels kan udah hype banget nih. Betul. Padahal si guideline ini ya barengan gitu munculnya sama Reels ya. Mungkin lebih dulu malahan. Betul. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, karena tadi Dinu nyinggung Reel, jelas masih di kolom yang ketiga ini ada Reels. Nah, kenapa sih dibuatkan Reels oleh Instagram? Jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi, beda dengan story. Kalau story itu, si pengguna Instagram hanya bisa melihat story orang yang sudah di-follow. Iya, hanya followers yang bisa lihat story kita. Betul sekali. Kalau Reels tidak, kita buat Reels itu untuk menjangkau audiens atau follower baru. Iya. Gitu. Orang kan lihat Reel itu scroll itu lihat yang baru yang nggak mereka follow kayak gitu ya. Kayak gitu. Mungkin nanti kita muncul kayak gitu. Nah, di orang yang tepat yang bakal butuh produk kita. Betul sekali. Kayak gitu. Nah, jadi buat Reels ini diusahakan sebentar videonya. Jangan lama-lama. Iya, jadi Reels itu kayak semacam menggantikan hashtag ya, Dek. Kan dulu yang di feed kalau foto gitu ya, biar menjangkau banyak orang itu kita mainnya hashtag kayak gitu ya. Nah, sekarang mainnya Reels tuh, hashtagnya nggak perlu banyak-banyak, dikit kayak 5, 7 kayak gitu ya. Itu udah cukup. Kalau dulu kan kita main hashtag itu banyak tuh sampai 30 gitu ya, untuk menjangkau banyak orang. Tapi dengan Reels kita bikin video yang pendek aja, 15 detik, 30 detik itu udah cukup, langsung tuh nyampe ke FYP orang. Kalau misalkan kalau di TikTok FYP ya. Kalau TikTok FYP, nggak tahu nih Reels nyebutnya apa nih. Ya sebutlah kita FYP kayak gitu ya. Nyampe di FYP orang bisa sampai puluhan ribu orang tuh yang nonton kayak gitu, sampai ratusan ribu kayak gitu. Nah, kalau ini sebenarnya nggak ada di dalam kotak yang ketiga ini ya, tapi ada di dalam fitur Instagram. Itu ada yang namanya IGTV. Oh iya, nah, kalau IGTV itu lebih detail lagi. Jadi bener-bener edukasi ya. Kita di sini soft selling. Jadi beda dengan Reel. Kalau Reel kan tadi sebentar, kalau IGTV itu lebih banyak, lebih detail informasinya. Jadi durasinya pun panjang. Iya benar. Iya mungkin bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang banyak pertanyaan nih, Bang, pengen beli ini, itu tuh gimana sih caranya, ininya gimana? Nah, si IGTV bisa memberikan solusi untuk itu. Kita kan ngejelasin nggak mungkin ya, susah nih, wah ini nggak mungkin nih 30 detik nih. Perlu banyak karena fiturnya ini gitu ya. Ya udah pakai IGTV buat menjelaskan itu buat ke orang-orang yang memang benar-benar mau order kayak gitu ya. Oke, akhirnya yang terakhir nih, gunakan fitur live IG. Beda lagi nih, kalau live IG ini lebih ke kalian bisa kolaborasi dengan orang lain, atau juga kalian bisa menggunakan live IG ini untuk webinar secara online. Gitu. Jadi kan kalau biasanya ya, kalau sebuah brand udah naik gitu kan ya, pasti bakal diundang. Entah itu jadi pembicara, diundang talk show dan lain-lain seperti itu. Jadi kamu pun bisa membuat webinar sendiri dengan cara live IG ini. Ya, fiturnya udah ada, jangan sampai nggak dimanfaatin ya. Kan setidaknya itu para followers kita ataupun para calon pembeli kita itu pengen tahu tuh kita tuh serius nggak jualan ya. Live itu bisa jadi salah satu bukti bahwa kita tuh serius jualan. Kelihatan wajahnya, kelihatan misalkan barang-barang stok kita bisa kita tunjukin di live kayak gitu, teman-teman. Jadi kita ngomong nggak asal ngomong ya. Semuanya sudah kita coba fitur tersebut. Semuanya udah dicobain kayak gitu. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan kali ini video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan di DM. Kemarin kan kita update story yang klien kita berhasil jualan menggunakan jasa kita. Bang, gimana caranya? Bang, gimana caranya? Nah, ini videonya. Iya, sudah kita jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya semakin banyak orang yang dapat nonton ataupun butuh video ini kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.